Allah sebenarnya. Yang itu nanti kapan Mas Ubay? Pekan depan ya, tetap Insya Allah materi dakwahnya materi pekan depan, tapi nanti mungkin per kelompok ya, per apa? Per kelompok kecil. Pokoknya nanti nyusul teknisnya seperti apa untuk materi yang depan, karena jangan sampai ngantuk loh. Nah ini nanti materi ini juga jangan sampai ngantuk, jadi silakan sambil dimakan makanannya, jangan dijaga saja makan tapi juga dimakan biar nggak ngantuk. Nah ini materi kedudukan doa yang seharusnya di dalam Islam ya. Nah, kenapa kok materi ini sangat penting dan ini juga menjadi landasan akidah? Karena itu nggak dengar. Sama berdiri Abu-abu. Karena kenapa kok materi doa ini sangat penting? Karena doa ini juga bagian daripada akidah. Karena salah meletakkan doa, maka akan salah juga kita melangkah di dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, dalam bisnis, dalam kehidupan kita, meletakkan doa salah, maka langkah kita akan menjadi salah. Bahkan akan bisa terjerumus ke dalam dosa. Kenapa? Karena sebagian umat Islam memahami bahwa hari ini doa itu dapat dijadikan sebagai jalan. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi umat Islam sekarang itu ada beberapa yang menganggap bahwa doa ini jalan untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa masalahnya itu bisa selesai tuntas itu hanya dengan doa. Jadi segala sesuatu permasalahan yang sangat rumit itu tidak akan tidak akan mungkin tidak selesai dengan itu. Nah ini kelompok yang biasanya kita sebut sebagai kelompok yang pertama, yang menganggap bahwa doa itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dan satu-satunya jalan. Jadi mereka itu sangat mengandalkan doanya sendiri kepada Allah, dan juga kadang-kadang kalau nggak mandi minta doa orang lain yang dianggapnya soleh. Ada kan? Iya. Tapi hanya mengandalkan itu saja. Jadi begitu ada permasalahan apa gitu kan, mendatangi orang soleh, bahkan sampai ke kuburannya orang soleh. Nah kalau merasa dirinya ini nggak mandi doanya, minta doa kepada orang soleh, kepada orang-orang yang dianggap bahwa doanya itu makbul. Sehingga apa? Biar selesai masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Karena manusia itu diturunkan ke bumi dikasih masalah. Sama seperti kita diturunkan ke bumi dikasih masalah. Untuk menyelesaikannya doa aja sama yang ngasih masalah, selesai urusannya. Ya anggapannya seperti itu. Iya kan? Biasanya kan seperti itu ya. Sehingga apa? Untuk mengikhtiarkan menyelesaikan masalah itu ada yang merasa malas. Ya sudahlah. Ada yang kita punya utang miliaran misalnya kan. Punya utang miliaran gitu. Doa saja sama Allah, urusannya utang itu urusan Allah gitu. Yang penting kita kencengkan doa, kencengkan sholawat, kencengkan ya Allah selesaikan hutang-hutang saya gitu. Nanti udah selesai ngutang lagi, doa lagi gitu. Nah ini ada yang seperti itu. Kira-kira bapak-bapak ada nggak yang masuk golongan? Insya Allah mboten. Hampir. Doanya iya mas, utang miliarannya yang belum. Oh, doanya iya. Utang miliaran. Doanya iya. Untuk orang-orang yang seperti ini senantiasa mengorek-ngorek tentang keajaiban doa. Terus gitu.
biar ada penguat kalau misalnya masalah yang kita hadapi hari ini selesai dengan doa. Hanya itu kemarin ini berdoa dan lain-lain dengan khusyuk, akhirnya masalahnya selesai. Akhirnya apa? Membuat kita itu lumpuh dari usaha. Kemarin kita bahas kalau misalnya tempat doa ini salah kita masukkan entah di dada entah di otak, ada sebagian yang lumpuh. Karena kan ada dua ya, ada di dada dan ada di otak. Kalau masalah keyakinan, masalah bonek gitu kan, itu letaknya di dada. Pengen haji, pengen. Kapan? Tahun depan. Terus caranya gimana? Pokoknya pengen. Yang penting kan dipanggil. Ya kan? Nah itu. Ada yang mengorek-ngorek tentang keajaiban doa, sehingga banyak sekali dari kita itu yang hanya mengandalkan doa saja untuk menyelesaikan seluruh masalah. Pengen apa? Doa, kemudian tanpa dibarengi dengan usaha, sehingga lumpuh. Nggak ada greget untuk usaha yang bener-bener. Oh ya sudahlah, mentok gitu kan. Doanya sing kenceng, usahanya mentok ya sudah gitu. Nah di sisi lain ada umat Islam yang malas berdoa, merasa yakin atas usahanya dia mendapatkan sesuatu. Yo haji itu karena dia kaya gitu. Jadi seolah-olah doa itu hanya sebagai formalitas saja. Ada nggak kira-kira orang yang bisa kelihatan kok kalau doa itu hanya formalitas saja? Wasana dan benar gitu. Ada kan yang menganggap bahwa doa itu hanya sebagai formalitas saja, yang penting sudah doa gitu aja. Yang lomba doa panjang-panjang. Ini gini sih, gunung sing panjang-panjang nggak jauh. Enggak ada. Doa panjang itu. Doa panjang-panjang nggak boleh. Enggak boleh. Doa panjang-panjang. Oh, tuh. Jadi menganggap semua yang dia dapatkan itu karena kerja kerasnya gitu. Jadi doanya itu hanya sisip-sisipan saja gitu. Kalau wayai memang waktunya berdoa ya berdoa, hanya formalitas saja. Tapi tidak yakin bahwa apa yang dia doakan itu atas ya, kalau terkabul, kalau menjadi kenyataan itu atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya formalitas saja. Yang penting aku wis ndonga gitu. Jadi ketika berdoa itu nggak terlalu berharap lah untuk dikabulkan gitu. Nggak ada yang diharapkan tuh dari hasil usaha dia. Kalau saya berusaha seperti ini, doa itu bukan sebagai utama, bukan sebagai ketika berdoa itu nggak berharap kalau apa yang diusahakan itu bakal dikabulkan oleh Allah. Dia menganggap bahwa usahanya itulah yang akan menghasilkan sesuatu bagi dirinya, bukan doa tadi. Nah, sangat mengandalkan usaha dan ikhtiarnya. Nah, di dalam Islam bagaimana sih tentang kedudukan doa? Karena ini adalah perkara yang gaib, maka kita harus buka dalil-dalil yang sudah kita buktikan kebenarannya 100% pasti. Tentang hadis-hadisnya dulu, Rasulullah pernah bersabda, ini riwayat At-Tirmizi ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi segala sesuatu ibadah yang kita lakukan itu, kalau tidak ada unsur doa di dalamnya, lumpuh. Bukan lumpuh, seperti orang yang berjalan tanpa kepala. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau kita lakukan
dengan kesadaran kita sebagai hamba Allah, maka seluruhnya adalah ibadah. Dan ibadah inti sarinya, otaknya itu adalah doa. Maka kalau di dalam ibadah kita, di dalam semua perbuatan kita, di dalamnya tidak ada unsur doanya, maka seperti manusia yang berjalan tanpa kepala. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi semua ibadah itu intisarinya adalah doa. Rasulullah juga pernah bersabda dari Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah, "Laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a." Tidak ada selain laisa syai'un akramun, tidak ada yang lebih mulia di dunia ini selain doa. Artinya apa? Paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kenapa kok sampai seperti itu? Nanti akan dibahas ayat-ayat. Kita bahas. Jadi doa di dalam permintaan kita kepada Allah di dunia ini, di sisi Allah, itu paling mulia nilainya, paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan doa di sisi Allah. Permintaan kita kepada Allah. Dari Abu Hurairah juga, dari riwayat Tirmizi, siapa saja yang tidak mau memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sudahlah doa itu disandingkan di sisi Allah itu paling mulia. Allah juga murka ketika apa? Ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau dimintai terus marah. pegel. Apa meneh nek wong dodok-dodok omah nggawa stop map. Assalamualaikum gitu kan. Ngangge peci itu kan. Ngedorne map. Ngapunten, tak ikhlasin. Pegel kan. Poneh. Susah. Allah sebaliknya. Sama seperti orang yang lagi bawa uang miliaran koper ya. Umumkan, kalian kalau nggak mau minta, awas ya, marah ya. Itu Allah. Jadi Allah itu murka ketika ada hambanya yang tidak mau memohon kepadanya, marah besar. Kemudian mintalah kepada Allah akan kemurahannya, karena sesungguhnya Allah senang apabila dimintai sesuatu. Kebalikannya ya, Allah murka kepada orang yang tidak mau meminta, memohon kepadanya. Sebaliknya, Allah sangat mencintai orang yang selalu memohon kepadanya. Maka jangan-jangan ketika kita memohon kepada Allah kemudian belum dikabulkan, jangan-jangan Allah mencintai kita. Kenapa? Karena kita ingin, Allah ingin terus kita berdoa, karena dia senang melihat hamba-hambanya itu berdoa, minta terus. Nantilah tak kabulkan. Saya suka sekali melihat orang ini berdoa. Bisa jadi seperti itu. Terus kok doaku pangga nggak dikabul nih? Ini tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah kecuali dapat beberapa perkara. Yang pertama, dikabulkan doanya, jadi pasti. Jadi seorang muslim ketika berdoa itu, yang pertama bisa jadi dia mendapatkan yang pertama, yaitu apa? Dikabulkan doa. Seketika minta mobil kasih mobil, minta rumah dikasih rumah, gitu kan? Minta istri kasih istri, minta lemah dikasih lemah, gitu kan?
Bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, kalau belum dikabulkan doanya, dijauhkan dari keburukan yang serupa. Maksudnya apa? Bisa jadi ketika kita minta sesuatu dikabulkan, itu akan menjadi petaka bagi kita. Malah petaka bagi kita. Kita menjadi sombong, kita tidak mau beribadah lagi, tidak mau meminta lagi. Dan minta, ya Allah minta rumah dan mobil, kasih rumah dan mobil, nggak mau minta lagi. Marah Allah kan? Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa dikabulkan langsung doanya, bisa diberikan atau diganti, dihindarkan dari keburukan yang serupa, keburukan atau musibah yang nah itu hadis. Nah ini yang lebih lengkap lagi di hadis riwayat Imam Ahmad, ketika berdoa tapi ada syaratnya. Mungkin ini yang membuat bisa jadi, maka kita koreksi diri kita sendiri. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa. Jadi doa kita tidak mengandung dosa. Doa mengandung dosa sih apa sih gitu ya? Doa untuk kemaksiatan gitu. Ya Allah sukseskan pencurian saya kali ini gitu. Atau sukses, ya Allah korupsi saya jangan sampai ketahuan gitu. Dan memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan persaudaraan. Jadi dua itu ya. Kecuali orang tersebut akan diberikan kepadanya satu di antara tiga hal. Jadi ketika orang berdoa, dia tidak mengandung dosa dan dia tidak memutus silaturahmi, maka tiga hal yang akan didapatkan. Yang pertama, dikabulkan doanya atau ditangguhkan hingga hari kiamat. Misalnya, ya Allah aku minta rumah dan kendaraan yang mewah nih, kan boleh kan doa seperti itu. Nggak dikabul-kabulkan. Pengen dikabulkan di mana? Di dunia, rumah dan kendaraan mewah, atau di akhirat, rumah dan kendaraan yang mewah, yang nyaman, megah, istana. Kira-kira mana? Dua-duanya. Manusia kan gitu. Ya dua-duanya, ya di dunia ya di akhirat. Dosa tanggung-tanggung. Iya, akhirat.